jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Pagi Bapak Jajan Ningrat, selamat pagi juga Pak Oi Jung Hao. Selamat pagi juga Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sidang pembaharuan dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa dan negara Indonesia yang akan datang, saya Wiranata Kusuma. Dengan ini saya menyatakan sidang ini dibuka dan berharap kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Baik Bapak-Bapak sekalian, rapat kita hari ini mengenai dasar negara kita. Baik Pak, izinkan saya untuk memberi pendapat saya. Sebaiknya dasar negara kita tetap mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Saya setuju dengan Bapak Haji Ahmad Sanusi yang tidak meninggalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Saya Wiranata Kusuma. Selain dari itu, saya mengusulkan tentang nilai persatuan. Oke, baik dari pendapat Bapak-Bapak sekalian, dasar negara yang bisa saya simpulkan yaitu 5 usulan rumusan Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Bu, izinkan saya berpendapat. Menurut saya, rapat hari ini tidak membuahkan hasil yang kita inginkan. Ada baiknya kita membuat kelompok khusus untuk mengadang pendapat dari yang lain. Mereka pun berdiskusi hingga pada akhirnya KH Mashkur mengatakan, Bu, izinkan
izinkan saya berpendapat, menurut saya rapat hari ini tidak membuahkan hasil yang kita inginkan. Ada baiknya kita membuat kelompok khusus untuk mengadang pendapat dari yang lain. Setelah KH Mashkur mengatakan hal tersebut, mereka kembali diskusi mengenai kelompok yang dimaksud dan berakhir dengan kesepakatan penentuan anggota panitia 9. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bapak-bapak sekalian, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, mengenai prinsip kekeluargaan yang diusulkan oleh Dr. Supomo. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa konsep kekeluargaan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, sehingga hanya kepentingan mereka yang terkomodasi? Apakah ada mekanisme pengawasan yang dapat kita terapkan untuk menjaga agar semua keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama? Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan terakhir saya terkait keseimbangan lahir dan batin. Dalam konteks negara yang sedang berkembang, seringkali fokus lebih banyak diberikan pada pembangunan ekonomi dan fisik. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa aspek spiritual dan moral tidak terabaikan di tengah upaya? Terima kasih. Ya, musyawarah memang bukan hal yang mudah, terutama jika perbedaan pendapat. Namun, dalam budaya kita, musyawarah dijalankan dengan niat yang tulus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak. Jika mufakat tidak tercapai, maka kita bisa mempertimbangkan alternatif supaya suara mayoritas tetap menghargai pendapat minoritas. Prinsipnya, musyawarah harus dijalankan dengan semangat, kebersamaan, dan saling menghormati. Terima kasih Bapak-Bapak atas kesempatan kali ini. Saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keadilan sosial. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa keadilan sosial dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan kurang berkembang? Adakah strategi khusus yang kita perlukan untuk menerapkan dan menjamin bahwa pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali? Pertanyaan Anda sangat penting, Pak. Keadilan sosial diwujudkan dengan pendekatan yang menyeluruh. Artinya, pemerintah harus memperhatikan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Strategi yang bisa diterapkan termasuk pemerataan pembangunan, alokasi sumber daya yang adil, dan pemberian akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Selain itu, perlu adanya program khusus yang ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah tertinggal. Terima kasih atas jawabannya. Pak, pertanyaan kedua saya adalah terkait tentang prinsip persatuan. Dalam negara yang sangat beragam seperti Indonesia, bagaimana kita dapat menjaga persatuan tanpa mengorbankan identitas dan kebebasan setiap kelompok masyarakat? Bagaimana negara kita dapat memfasilitasi keberagaman ini sehingga menjadi kekuatan dan sumber perpecahan? Pertanyaan yang sangat mendalam. Persatuan bukan berarti penyeragaman. Sebaliknya, persatuan harus menghargai dan merangkul keragaman sebagai kekayaan bangsa. Negara perlu menciptakan ruang bagi setiap kelompok masyarakat untuk mengekspresikan identitas dan budaya mereka. Sementara juga memupuk rasa kebersamaan dan kesetaraan. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman ini, sehingga kita dapat hidup berdampingan secara harmonis. Penjelasan yang sangat bijaksana. Pak, pertanyaan terakhir saya menyangkut musyawarah. Sebagai landasan pengambilan keputusan, apakah ada resiko bahwa dalam proses musyawarah ini, suara kelompok-kelompok mayoritas yang akan diabaikan oleh mayoritas? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap suara, termasuk yang berasal dari kelompok mayoritas, tetap dihargai dan dipertimbangkan secara adil?
Musyawarah harus dijalankan dengan prinsip inklusivitas dan saling menghargai. Dalam proses musyawarah, setiap suara termasuk suara minoritas harus didengar dan dipertimbangkan. Kita perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari pemikiran bersama, bukan sekedar keputusan mayoritas. Dalam konteks ini, kita harus mengutamakan semangat gotong royong dan saling menghormati, sehingga semua pihak merasa terlibat dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua saya adalah tentang persatuan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa persatuan di tengah masyarakat yang ini dimulai terpecah oleh berbagai perbedaan, termasuk perbedaan politik, agama, dan suku. Apakah negara memiliki peran dalam mengatasi perpecahan ini dan langkah apa yang harus diambil? Persatuan harus ditanamkan melalui pendidikan dan analog yang terus-menerus. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan ruang untuk analog dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya persatuan. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, kegiatan kebudayaan yang mendepankan kebersamaan, serta kewajiban yang adil dan inklusif. Selain itu, negara harus bertindak sebagai penegak yang adil ketika terjadi konflik, memastikan bahwa setiap negara merasa dihargai dan dilindungi. Izin Ketua, saudara-saudara, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut. Ini adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapat syarat dan petunjuk seorang pemain. Kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar di atas kelima dasar. Itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi ini. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh keras sehingga 3 disebut Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya keras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Sedangkan saya, perwakilan dari Insinyur Soekarno mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme perkebangsaan, 2. Internasionalisme perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Bapak, Ibu, saya di sini akan menyampaikan usul-usulan yang telah saya terima selaku panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usul-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. mengenai unifikasi atau federasi, 3. tentang keuangan, 4. tentang agama dan negara, 5. tentang pembelaan negara, 6. tentang warga negara, 7. tentang bentuk negara dan kepala negara, 8. tentang daerah, dan yang ke-9 adalah meminta merdeka sekelas-lekasnya. Cuma kerakyatan masyarakat, saya lebih berpendapat sila keempat akan lebih baik jika berbunyi seperti ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, sudah saatnya kita menentukan terlebih dahulu mengenai bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 stem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang yang kedua kali ini. Yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka.
pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan ini saya umumkan bahwa sidang BPUPKI kedua ini resmi dibuka. Baiklah, Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan beberapa usulan yang telah saya terima selaku panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. mengenai unifikasi dan federasi, 3. tentang keuangan, 4. tentang agama dan negara, 5. tentang pembelaan negara, 6. tentang warga negara, 7. tentang pembentukan negara dan kepala negara, 8. tentang daerah, dan 9 adalah meminta merdeka dengan selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Sario Hadi Wijoyo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafla. Iya. Dengan ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk hening cipta. Hening cipta dimulai. Muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non Muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Marilah tuan-tuan, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu, dilakukan pemungutan suara. Apa harus dengan cara pemungutan suara? Apa tidak musyawarah mufakat saja? Nah, dengan pemungutan suara kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Mari kita mulai penentuan dengan cara pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem yang memilih Republik. Ada 55 stem Kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Yang melahirkan 64 stem ialah yang 55 Republik, 6 Kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, keputusan panitia itu Republik. Sudah terang Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli tahun 1945 ketika membahas masalah wilayah negara.
Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka, apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita hendaklah berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia, baru begitu Pulau Borneo Utara di mana terletak Sarawak. Dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu meralaskan kebangsaan. 3. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan pemerintahan Indonesia, merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan selesainya sidang kedua ini, kita telah mencapai tahap yang sangat penting dalam usaha-usaha kita menyusun dasar-dasar negara Indonesia. Usulan-usulan dan pemikiran yang telah disampaikan selama sidang ini akan menjadi landasan yang kuat untuk melangkah menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Marilah kita tetap bersatu dan bekerja sama dalam menyongsong masa depan negara kita yang Sidang ini kemudian ditutup secara resmi, dan hasil-hasil pembicaraan pada sidang kedua ini menjadi dasar bagi persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945.